Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada. Pada pagi hari ini kita akan beribadah minggu yang dilakukan secara online. Kami bersyukur bahwasanya kami berkesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan pada hari Minggu melalui jalan online. Kami akan memulaikan ibadah ini. Kiranya semua jemaat yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini mendapat berkat melalui firman yang disampaikan. Mari kita orang mulai akan ibadah hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya. Onze hulp is in de naam van God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Anugerah adalah bagi jemaat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus zij met u allen. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan nats pembukaan kita yang terpilih dari Galatia 6 ayat 9 dan 10. Lieve gemeente, we gaan luisteren naar onze openingtekst, vandaar die genomen uit Galaten 6 vers 9 en 10. Bunyinya sebagai berikut. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Demikian nats pembukaan kita pada hari ini, zo luidt onze opening tekst van vandaag. Jemaat kita sama-sama akan mendengar pembacaan firman Tuhan yang sudah dipilih dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10.
Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Mari kita orang berdoa. Tuhan Allah yang kekal kudus, firman yang hidup bagi setiap orang percaya. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali menikmati firman-Mu di dalam kehidupan kami di acara ibadah hari ini. Bapa, kami tahu kami sebagai orang percaya memerlukan firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami akan menerima berkat yang disampaikan melalui firman-Mu pada hari ini. Mari ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami semua sudah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Galatia 6 ayat 1-10 yang adalah firman kita pada hari ini bunyinya sebagai berikut. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan terkena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul ook de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn terwijl hij niets is,
bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven, dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de anderen. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. En laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mensen zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eigen eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Sampai begitu jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Zo luidt onze schriftlezing van vandaag. Berbahagialah setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan ini dan mau menghidupinya hari lepas hari. Zullen zij die deze woorden van God horen en ernaar leven. Halleluja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa surat Galatia ini sangatlah menguatkan ketorang sebagai orang Kristen. Di zaman dan saat kita hidup sekarang ini, di mana begitu banyak konflik tercipta di dalam kehidupan, kesalahpahaman, dan egoisme sering merusak hubungan antara sesama. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 1-10 ini hadir sebagai panggilan untuk hidup dalam rukun dan damai. Tuhan menghendaki umatnya bukan hanya hidup bagi diri sendiri, tetapi saling menopang, saling mengasihi, dan hidup sebagai keluarga rohani yang mencerminkan kasih Kristus. Apakah itu hidup dalam pemulihan dan bukan penghakiman? Di ayatnya yang pertama dikatakan bahwa saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Pada masa sekarang ini kita cepat sekali menilai dan menyebarkan kesalahan orang lain, baik secara langsung ataupun melalui media-media yang ada di zaman modern ini. Tetapi Tuhan menghendaki kita dan memanggil kita untuk menjadi pembawa pemulihan, perbaikan, baik di dalam kehidupan secara pribadi tetapi juga di dalam kehidupan secara komunitas
gereja dan bukan menjadi seorang penghancur karakter. Pemulihan membutuhkan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kerendahan hati tidak sama dengan kerendahan diri. Kelemah lembutan tidak dilakukan dengan segala yang bersifat keras dan tegas. Hidup rukun dimulai saat kita lebih memilih mengangkat orang lain daripada menjatuhkannya. Saling menanggung beban. Di ayatnya yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saat ini begitu banyak orang hidup dengan beban yang sama sekali tidak terlihat. Baik itu beban mental, finansial, keluarga, atau rohani. Kehidupan rukun tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi kedalaman relasi yang saling peduli, saling memperhatikan satu dengan lain. Itulah yang dibutuhkan pada masa sekarang ini. Damai itu berarti aktif, bukan pasif. Kita dipanggil untuk menjadi sahabat sejati, bukan menjadi penonton penderitaan orang lain. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Itu yang tertulis pada ayat 4 dan 5. Dunia kita sering menyalahkan orang lain, atau sistem, atau segala hal, asal bukan ketorang, tetapi orang lain di luar sana. Tetapi firman Tuhan meminta dengan tegas akan tanggung jawab secara pribadi. Bagaimana sikap kita sebenarnya? Orang yang rukun bukan selalu mencari kambing hitam, tetapi yang berani memperbaiki diri dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Pada saat ini, dunia yang penuh dengan penipuan, kita sering tergoda untuk hidup secara duniawi. Tetapi Paulus mengingatkan penabur rohani dalam kasih, pengampunan, pelayanan akan membawa damai sejati, baik sekarang maupun dalam kekekalan nanti. Mari kita menjadi pribadi yang menabur damai dalam keluarga, tempat bekerja, tetapi juga di dalam masyarakat, terlebih di dalam gereja. Memang itu bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan, karena begitu banyak tantangan untuk melakukan itu di zaman sekarang. Banyak pencobaan, godaan di luar sana yang merebut anak-anak Tuhan untuk mengikuti jalan yang salah.
Marilah kita sama-sama menjadi pribadi yang menabur damai dalam keluarga, atau di tempat kerja, atau dalam masyarakat, tetapi terlebih di dalam gereja. Itulah yang akan membuat gereja, bahkan jemaatnya, menghasilkan buah yang begitu besar. Pada nats pembukaan kita dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Pada masa sekarang berbuat baik seringlah tidak dihargai, bahkan disalahartikan, dituduh mencari muka, dituduh makan puji. Tetapi Tuhan mendorong kita untuk terus melakukannya, apapun itu resikonya. Karena waktunya akan datang di mana kita menuai apa yang sudah kita lakukan sebagai perbuatan baik. Damai adalah buah ketekunan. Ketekunan dihasilkan dari suatu kerajinan. Jangan lelah menjadi terang dan garam bagi dunia. Bagaimana keterang sebagai umat Kristen, jemaat gereja, menghidupi Galatia 6, 1-10 ini di dalam dunia modern. Ada 4 hal yang tersimpulkan dari pembacaan firman pada hari ini. Jadilah pendengar yang lembut, tetapi bukan hakim yang keras. Bangunlah komunitas rohani, mengajak jemaat untuk berbicara tentang Tuhan lebih banyak daripada berbicara tentang dunia di luar sana. Saling menguatkan, tetapi bukan bersaing. Tanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam komunitas kita. Bahkan dalam hal kecil seperti menyapa, selamat pagi, apa kabar, bagaimana hari ini, dan juga membantu. Membantu adalah hal kecil. Membantu satu dengan lain di dalam kehidupan bergereja. Dan yang terlebih penting, mendoakan jemaat. Jangan mengandalkan reaksi dunia. Kita tidak perlu penilaian dari dunia untuk apa yang kita lakukan, menjalankan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Tapi lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Marilah kita menjadi umat yang hidup dalam semangat damai dan rukun. Karena dunia sedang membutuhkan damai Kristus. Bukan hanya untuk dinikmati secara pribadi, tetapi untuk disebarkan kepada dunia yang sudah mulai lelah dan sudah mulai terluka. De thema van onze preek vandaag is Zaaien in vrede, oogsten in liefde.
De Bijbeltekst is Galaten 6, vers 1 tot en met 10. Geliefde broeders en zusters in Christus, in deze tijd waarin conflicten, misverstanden en egoïsme vaak relatie verstoren, komt Gods woord in Galaten 6, vers 1 tot en met 10 tot ons als een oproep om in vrede en harmonie te leven. God verlangt dat zijn kinderen niet alleen voor zichzelf leven, maar elkaar dragen, liefhebben en als geestelijk familieleven die zijn liefde weerspiegelt. Broeders en zusters, ook als iemand op een misstap wordt betrapt, moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Vers 1. In onze tijd zijn vaak snel om te oordelen of iemands fouten te verspreiden, zelfs via sociale media. Maar God roept ons op om herstellers te zijn, geen karakterslopers. Vredes altijd als basis. Herstel vraagt nederigheid en zachtmoedigheid. Vrede begint wanneer wij ervoor kiezen om mensen op te bouwen in plaats van hen af te breken. Draag elkaar lasten. Zo voldoet u aan de wet van Christus. Veel mensen dragen onzichtbare lasten, mentaal, financieel, relationeel of geestelijk. Maar harmonie groeit in diepe verbondenheid, niet oppervlakkigheid. Vrede is actief. God roept ons om echte vrienden te zijn, geen toeschouwer van andermans lijden. Laat ieder zijn eigen werk toetsen. Ieder moet zijn eigen last dragen. In deze wereld schuiven wij snel de schuld op anderen. Maar Gods woord benadrukt onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Wie in vrede leeft, is niet bezig met schuldigen zoeken, maar met verbeteren van zichzelf. In vers 7 en 8. Dit is een over zaai in geest oogst eeuwig leven. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. In een wereld vol met leugens en egoïsme worden wij snel verleid tot werelds gedrag. Maar Paulus roept ons op te zaaien in de geest. Liefde, vergeving, dienstbaarheid. Laten wij vredestichters zijn. In onze gezinnen, op ons werk,
in onze samenleving, vooral in de kerkelijk leven. Het is niet altijd makkelijk, maar het brengt eeuwige vruchten voort. In onze openingtekst van vers 9 en 10. Word niet moe om goed te doen. Laten wij niet moe worden goed te doen. Goed doen wordt vandaag de dag vaak niet gewaardeerd. Soms zelfs verkeerd begrepen. Toch roept God ons op vol te houden. Want de oogst komt. Vrede is het resultaat van volharding. Word niet moe om het lichten en het zout van de wereld te zijn. Hoe kunnen wij Galaten 6 vers 1 tot en met 10 toepassen in het dagelijks leven? Luister met zachtheid. Oordeel niet te snel. Bouw geestelijke gemeenschap die opbouwt, niet afbreekt. Zaai dagelijks goedheid in kleine daden. Een groet, een helpende hand en gebed. Verwacht geen menselijke beloning, maar leef tot eer van God. God roept ons om vredestichters te zijn in een vermoeide, gekwetste wereld. Vrede begint bij ons als weerspiegeling van Christus liefde. Amen. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini sebentar akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan Allah yang kekal kudus, Bapa yang baik, yang senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan dengan tidak jemu-jemu dan tidak lelah untuk kemuliaan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap orang percaya akan memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk dapat membantu sesama manusia, terlebih saudara seiman. Bapak, kami juga percaya bahwa apa yang kami lakukan untuk pekerjaan-Mu tidak akan menghasilkan hal yang sia-sia, tetapi kami akan menuai kebaikan-Mu. Ajar kami untuk taat pada firman-Mu. Ajar kami untuk dapat membaca situasi dunia ini Tuhan, dan berharap hanya kepadamu di tengah-tengah kehidupan yang semakin susah. Tetapi Engkau mengatakan jangan takut untuk melakukan kebaikan. Jadilah orang yang berarti bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini, bagi sesama manusia.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh menikmati akan setiap isi hati-Mu yang sudah disampaikan. Dan hamba sendiri sudah selesai berbicara Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang keluar tidak akan kembali sia-sia, melainkan memperoleh apa yang Kau inginkan hidup dan jadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk tuntunan kasih-Mu, karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap langkah kami yang Kau sertai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh senantiasa menikmati kehidupan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang sudah Kau ajarkan bagi setiap orang percaya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan dan semua pemirsa yang menonton ibadah online ini dimanapun Anda berada, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan sama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita menerima berkat. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Geliefde gemeente in de Heer Jezus, laten wij ons hart en onze gedachten op God richten en zijn zegeningen ontvangen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Jemaat, demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya ibadah ini memberkati setiap jemaat yang mengikuti dan yang dimanapun berada. Selamat hari Minggu, sampai kita bertemu kembali pada ibadah online yang akan datang. Tuhan memberkati.